saya Bung Karno bersama rekan saya Puspa. Iya, pemirsa apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Mengotot namanya luar kata. Karena itu lagi ini ngobrol dengan orang-orang yang keren banget. Luar biasa. Nah, sudah hadir juga di studio kita yang megah wahana istana ini. Sudah ada teman-teman dari Putra Putri Maritim, ada Febria Tommy Valentino dan juga Zera Priyanti. Kita kenalan dari yang cewek dulu nih, Zera. Halo Zera. Halo kakak. Gimana kabarnya Zera? Alhamdulillah sehat. Itu jangan gitu, jangan gitu. Bukan Tapi boleh nih Zera, apa dulu sahabat yang ada di rumah? Halo sang BTV. Oke, wah di sebelahnya ini ada Febrian Tommy Valentino ya. Halo kak. Ini manggilnya apa nih? Rian kak. Dipanggilnya Rian. Oh Rian. Iya. Gimana kabarnya Rian hari ini? Alhamdulillah baik kak. Oke, wah ini adalah teman-teman dari Putra Putri Maritim yang kemarin mungkin sana BTV lihat di sosial media ini ada pemilihan Putra Putri Maritim dan mereka lah yang terpilih untuk tahun ini menjadi Putra Putri Maritim 2020. Wah luar biasa. Ini biasanya ada penontonnya gitu. Ya, kalau dalam putaran penonton kayaknya agak lemas ya karena puasa kayaknya ya. Oke, nah mungkin boleh cerita sedikit ya sih kalian ini Putra Putri Maritim ini apa sih? Jadi Putra Putri Maritim itu adalah duta yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan juga TNI Angkatan Laut. Jadi fokusnya adalah untuk mempromosikan, menjaga pariwisata khususnya bahari di Provinsi Bengkulu. Sama lebih kayak gitu. Kuliah. Kalau sekarang masih kuliah. Kemudian Kalau Rian masih kuliah mahasiswa aktif di Universitas Dwi Hasan Bengkulu. kalau Zera? Zera mahasiswa aktif Universitas Terbuka Bengkulu. Satu dari UT atau dari Sehat saja. Tapi ngomong-ngomong kalau Rian ini sudah banyak ya tempatnya. Ini keren banget kan mereka ketemu. iya, BPN ini juga duta di mana-mana ya kan? Dan juga ketemu sebenarnya jelaskan sedikit ya. Apa sih pertemuan itu dan tujuannya itu apa sih dan apa pengertiannya gitu. Jadi kayak yang Rian bilang tadi, Putra Putri Maritim ini merupakan bagian dari Dinas Pariwisata dan juga TNI Angkatan Laut, di mana fokus utamanya selain mempromosikan pariwisata di bidang bahari, Putra Putri Maritim ini juga aktif di kegiatan TNI Angkatan Laut. Jadi fokusnya itu tidak hanya di bidang maritim, namun juga di kegiatan-kegiatan TNI Angkatan Laut juga seperti itu kak. Jadi kesibukan yang berkesibukan tertentu ya Benar. Oke, nah kalian kan masih kuliah juga nih ya, masih kuliah, terus juga sekarang baru menjadi di menjalankan tugas sebagai Putra Putri Maritim itu berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut dan juga Dinas Pariwisata ya. Benar kak. Nah, jadi sejalan nggak sih dengan jurusan kalian di kampus atau kalian pengen coba belok kiri kanan dulu dan coba cari yang baru gitu? Kalau Rian karena di kampus ngambilnya ilmu komunikasi, jadi sebenarnya masuk aja gitu kak dengan kegiatan seperti ini. Karena juga suka gitu ngasah skill untuk berbicara di depan umum, terus ngasah kegiatan-kegiatan baru dan Rian dapatkan itu di sini kak. Kalau Zera ini jangan-jangan Zera ini ilmu laut ternyata. Enggak ya? Enggak, Zera berbelok. Zera ngambil jurusan kalau di kampus itu administrasi negara. Iya, jadi berbeda dari Putra Putri Maritim. Sama-sama anak ilmu sosial ilmu politik Iya. Keren. Oh akhirnya memberanikan diri coba ikut Putra Putri Maritim yang memang kalau dari pendidikan kalian juga sebenarnya nggak sejalan juga ya, nggak ada ilmu tentang kemaritiman. Benar. Tapi kenapa sih kalian pengen ikut Putra Putri Maritim? Kalau dari Rian kan aslinya orang selatan, orang Bengkulu Selatan, terus rumah Rian tuh dekat sama laut. Jadi dari kecil tuh memang sudah berdampingan dengan pantai, suka sama pantai. Terus juga melihat di tahun ini ada pembukaan Putra Putri Maritim dan ingin mengasah kemampuan Rian lebih jauh lagi, akhirnya memberanikan diri untuk ikut ini. Oh berarti emang sudah ada keinginannya dari waktu yang lama dengan apa itu yang udah diancam sebelumnya. Kan kita baru awal tahun nih kak, jadi setiap awal tahun tuh biasanya kita tinggal wishlist kan, pengen ngapain aja kita di tahun ini, resolusi. Jadi salah satu resolusinya pengen bergabung di sini, gitu Pak Rian. Kalau Zara gimana nih Zara? Oh, kalau Zera pribadi, karena lihat Putra Putri Maritim itu kan berbeda dari duta yang lain kan.
di bawah naungan TNI AL. Jadi dari situ Zera kayaknya seru nih, tantangan baru deh. Soalnya di bawah langsung TNI AL kan. Jadi mau coba deh, siapa tahu rezeki. Ternyata alhamdulillah diterima dan ikut jadi finalis. Siapa tahu shortcut jadi TNI Angkatan Laut ya. Siapa tahu. Wah keren banget lah. Ini si Rian memang karena mungkin lingkungannya ya yang dekat pantai laut. Kalau Bung Karno suka laut juga nggak? Tidak suka laut. Kenapa? Kenapa nggak suka laut? Dia senang laut seperti ombak. Kan nggak di tengah laut. Kan kita temanya pantai, lihat sunset. Kalau melihat pantai suka, apalagi kalau lagi banyak masalah aku suka banget ke pantai untuk nenangin. Jadi kalau BTW kan udah kalau di pantai tolong ketemu ya. Kita kan punya masalah. Penyala bunuh diri. Ini jangan. Jangan. Oh ya ampun ya. Emang kalau misalkan Putra Putri Maritim ini untuk secara tugasnya luar biasa sekali ya. Karena memang sebuah provinsi dan di pesisir pantai dan juga banyak sekali tugas seperti mereka untuk menjaga pelestarian dan juga. Tapi kalau boleh cerita sedikit untuk Putra Putri Maritim secara sejarahnya seperti apa sih? Jadi kalau misalnya sejarah, pada tahun 2016 ada senior kami yang berangkat secara mandiri ke nasional. Jadi ada namanya Kak Oki sama Kak Joni. Dua orang ini berangkat ke nasional lalu mengikuti pemilihan Putra Putri Maritim Indonesia. Lalu setelah pulang lagi ke Bengkulu, diarahkan dari TNI Angkatan Laut Indonesia untuk membuat ikatan di provinsinya masing-masing. Paguyuban. Setelah itu baru di tahun 2017 terlaksanakanlah pemilihan Putra Putri Indonesia, Putra Putri Bengkulu yang pertama. Gitu sejarahnya. 2017. Keren banget ya. Berarti kalau bisa dikatakan kalau Putra Putri Maritim ini masih fresh from the open ya. Kayak memang belum dalam waktu 10 tahun kalian ini justru baru sekitar 5 tahun 6 tahun. Baru 4 angkatan. 4 angkatan. Iya. Tapi sudah sedari 2017. Iya, 2017, 2019, 2023 dan 2024. Oh, memang ada tahun yang tidak ada waktu itu. Ya, karena 2018 kami fokus ke nasional, 2020, 2021, 2022 itu terhenti karena COVID. Sekarang aktif lagi. Ya, aktif lagi. Dan juga kemarin ini mereka di tahun 2024 ini menjadi pemenang ya. Iya. Pemenang dari tapi total seluruh finalisnya yang ikut kemarin ada berapa orang? 210, sekitaran 210 an. Pendaftar awal. Pendaftar awal. 210 diseleksi lagi ke 25 besar, terus dilanjutkan dengan seleksi akhir itu dapatlah 15 pasang finalis. Oke, luar biasa. Nah, sebenarnya kita pengen tahu nih sebenarnya seleksi Putra Putri Maritim itu seperti apa? Apakah mereka bisa berenang di laut atau mereka ada tes-tes tertentu? Nanti kita coba ulas lebih banyak lagi setelah jeda pelajaran berikutnya. Tetap bersama kita akan ngobrol prestasi. Sebentar kalau lagi cuma kami tentang organisasi dibanding dan prestasi di Ramadan ini kembali kita akan ngobrol bersama Putra Putri Maritim. Kita akan berbincang juga Oke, luar biasa ya. 25 tahun ganti tag lain nggak apa-apa. Oke deh. Nah, tadi kamu cerita kalau misalkan waktu mendaftar ada sekitar 210 orang ya Rian dan Zera ya. Sampai akhirnya melalui proses seleksi mereka akhirnya terpilih menjadi pemenang dan juga beberapa finalis lain. Nah, itu kalau boleh ceritain yang seleksi dari awal tuh mulai dari kapan? Kalau mulai seleksi itu di awal bulan ini ya, Januari tanggal 28. Terus lanjut 2 hari seleksi di tanggal 1 sama 3 dan mulai karantina itu mulai tanggal 5. Oke, berarti ada proses seleksi administrasi. Iya, administrasi. Oke, berarti ada tanggal 28. Itu ada proses seleksi administrasi. Setelah administrasi, seleksi yang tanggal 1 dan 3 itu apa seleksinya? Mulai dari wawancara, terus satu lagi itu tentang organisasi, juga kemaritiman dan juga PBB di sana juga Iya. di tes. Oke, berarti di situ pengen melihat kemampuan kalian juga ya? Benar, Kak. Kemaritiman, administrasi, dan juga ada betul PBB. PBB. Dan juga ada perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang tes langsung. Iya. Ya. Keren banget. aku pengen ikut. Pengen ikut TNI Angkatan Laut. Bisa jadi TNI Angkatan Laut. Oh, keren-keren. Oh, berarti ada ini ya, semacam
bilang tes juga bukan tes ya, tapi cuma pengen ngeliat kemampuan kalian sebentar kemarin. Iya. Sampai akhirnya prakarantina atau langsung karantina. Kalau di Putra Putri Maritim namanya tuh Pradiklat, Pendidikan dan Pelatihan. Jadi kita melaksanakan Pradiklat di tanggal 6 sampai dengan tanggal 20. Jadi di tanggal 20 sampai tanggal 26 itu baru diklat. Dan dari informasi, kami diklatnya bukan hanya di Dinas Pariwisata, namun langsung ke Makolanal, markas TNI Angkatan Laut. Di situ kami menginap 3 hari 2 malam. Iya. Oh, nginap di warga. Tapi keren banget ya, maksudnya kegiatan kalian itu tidak hanya memang tujuan kalian hingga untuk kematian. Jadi kalian benar-benar harus melihat secara langsung kondisinya seperti apa dan gimana tuh rasanya nginap di markas. Kita nggak bisa bohong ya, kita pasti ada sedikit rasa Kaget dan juga. juga cemas kan. Mau masuk ke markas TNI Angkatan Laut nih, Iya. bukan nih. Karena peraturan berbeda. Karena ya budaya Angkatan Laut sama TNI yang lain itu kan berbeda. Jadi kami di awal datang, kami melakukan upacara pembukaan bersama TNI Angkatan Laut. Dilanjutkan dengan pengenalan materi-materi, mulai dari pengenalan TNI Angkatan Laut, diajarkan juga cara berenang, alat renang, latihan menembak, Itu bener yang saya Kemarin. Iya. terus juga ada PBB, diajarkan mendayung, tali menali, pengenalan kapal, sampai kami berkunjung ke kapal Kolomego, langsung ke Pulau Bayi. Iya. Wow, keren banget. Tapi ngomong-ngomong, itu juga nanti ada tes laut gitu ya, berenang atau gimana? Kalau di TNI Angkatan Laut kami cuma diajar, kalau ke tengah laut kami belum, tapi kami disuruh Cara untuk pakai belajar, ya, ya. belajar, karena ada tes yang mendayung dengan kapal karet, kami disuruh untuk ke laut. Mencoba langsung. Mungkin ini tolong dibawa ke tengah laut. Dicemplungin. Dicemplungin. Aku bisa berenang. Kan sebenarnya artinya duyung. Putra duyung. Ya kan? Keren. Wah, keren banget ya. Aku nggak nyangka loh mereka sampai harus dilatih langsung sama tim-tim dari TNI Angkatan Laut. Tapi ngomong-ngomong kamu unggulnya lebih ke akademik apa nih? Akademik sih untuk Kalau ditanya kayak gitu masih 50-50 sebenarnya Kak. Karena di beberapa kegiatan kalau bisa bilang bisa dan juga di non akademik juga bisa. Karena selama di kampus Rian juga suka ikut beberapa kegiatan lomba juga di luar akademik. Makanya kalau ditanya seperti itu masih 50-50 sebenarnya. karena ini juga mungkin ikonnya gitu ya. Dan Rian, bagaimana sih cara kamu ngatur waktunya sama si Mbak Zera? ngatur waktu? Kemarin kan ada karakter yang ngatur waktu kuliahnya sama karakter Anlana. Kalau masalah ngatur waktu, kita cari tahu dulu nih mana yang lebih diutamakan. Kalau misalnya terbentrok antara karantina dan kuliah, kita bisa lihat dulu nih mata kuliah yang kira-kira bisa izin atau enggak. Karena fokus kita kan sekarang lagi ikut karantina atau diklat. Karena diklat ini sifatnya urgensi dan tidak bisa ditinggalkan, maka kita bisa izin dulu kan. Karena juga dari Paguyuban dan juga Dinas Pariwisata akan ngeluarin surat juga. Makanya dari itu kita lihat dulu mana yang kira-kira lebih penting untuk didahulukan. Kalau dari Rian kayak gitu. Kalau Zera pribadi di kampus Zera itu lagi libur, jadi nggak bentrok sama kegiatan di Putra Putri Maritim. Jadi alhamdulillahnya nggak keganggu juga. Tapi aku sempat lupa nanya, ini kamu Zera sekarang semester berapa sih kalau tahu? Zera sebenarnya semester 2. Iya, Zera baru masuk. Rian semester 6. Oh, emang jauh ya. Oke, tapi kamu baru masuk kuliah ya? Iya. Sudah mulai coba-coba nih kegiatan-kegiatan lainnya melakukan kegiatan. Tapi selain kita kemarin itu ada nggak sih kegiatan mungkin menjadi ambasador untuk hal-hal lain di luar kita kegiatan itu? Oh, kalau sejauh ini nggak ada, tapi sebelum Zera masuk ke kampus, Zera itu pernah ikut beberapa seleksi. Salah satunya pernah ikut seleksi TNI Polri, itu pernah. Jadi makanya gap year 2 tahun. Jadi selama itu gap year akhirnya memutuskan untuk kuliah di UT. Untuk fleksibel juga waktunya. Karena memang kamu juga pengennya cari kuliah yang fleksibel ya. Iya. Kalau Rian ada hal-hal lain mungkin yang pernah
kamu ikutin? Rian juga bergabung di beberapa organisasi, baik internal maupun eksternal kampus. Kalau di internal kampus, Rian gabung di Radio D Hasen, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, UKM Kerohanian, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Mahasiswa Caraka Uniket. Kalau di luar kampus, Rian bergabung di Human Inisiatif Volunteer Bengkulu, Rafting ID, dan Ikatan Putra Putri Kampus Provinsi Bengkulu. Wah, keren banget. Karena kalau kita ngomongin prestasi, ini nggak melulu soal kita menang kompetisi tertentu di Bung Benar. Karno, tapi tentang apa yang kita lakukan yang berimpact untuk diri kita dan juga untuk sosial di luar kita ya. Wah, keren luar biasa. Nah, pemirsa, setelah ini kita masih akan ngobrol bersama dengan Rian dan juga Nizera, teman-teman dari beberapa maritim Bengkulu, dan bagaimana tetap bersama kami di Ngobrol Prestasi. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ngobrol Prestasi. Kita sudah ngobrol bersama teman-teman kita dengan masih akan mengobrol bersama leader dari kita dari juga. Karena tadi aku suka programnya karena dekat sama Lana. Oke, itu ya alasannya ya. Oke, nah ini kita coba ngobrolnya lebih spesifik nih tentang kemaritiman. Karena kalian putra-putri maritim Bengkulu, memang Bengkulu ini kita sudah tahu ya dekat dengan kawasan laut, Benar. pantai, ya sebagian besar ya. Mungkin ada Benar. beberapa yang mungkin tidak dekat dengan laut, bahkan tidak ada laut. Cuma 3 kabupaten. Iya. Nah, tapi kalau untuk kalian sendiri sebenarnya tupoksi kalian nih yang sudah terpilih sebagai putra-putri maritimnya apa sih? Tugas pokoknya kalian. Kembali lagi, karena kita di bawah naungan Dinas Pariwisata dan juga TNI Angkatan Laut, maka kami harus siap selalu mempromosikan dan juga melestarikan pariwisata, khususnya wisata bahari. Dan juga kami akan terus aktif di kegiatan-kegiatan yang menyangkut TNI Angkatan Laut. Tidak hanya itu sebenarnya, karena kami rencananya nanti kalau misalnya jadi akan berangkat ke nasional di bulan 11, maka kami akan mempersiapkan diri kami untuk membawa nama Provinsi Bengkulu yang baik, sehingga di mata nasional nanti harapannya bisa menjadi pemenang juga. Oke, ada program-program dan negara yang kalian akan lakukan? Kalau kami ada programnya, salah satunya pelestarian pohon mangrove dan pemanfaatan buah mangrove sebagai sirup yang akan kami lakukan insya Allah bulan 5 di Pulau Enggano. Ya. Ya, jadi bulan 5 kami insya Allah melakukan salah satu proker utama kami, berkunjung ke Pulau Enggano. Sebenarnya tidak hanya tentang pelestarian mangrove, itu juga kami akan melakukan sosialisasi, donor darah, pengecekan gratis juga, Iya. pengecekan kesehatan gratis. Pengen banget ke Pulau Enggano. Ayo ikut. Kan Enggano tuh keren banget ya, maksudnya kayak Bener-bener indah. bener-bener indah banget. Aku sempat lihat di internet di teman-teman aku yang udah ke Enggano. Bagus Nanti banget. kalian juga puspa diajak kayak enggak. Siapa tahu mau darah. Jadi nanti datang ke Enggano sebagai putra-putri maritim. Nggak tahu kita ya. Oh, berarti akan ada program-program. Aku baru tahu ternyata mangrove itu ada buahnya. Ada ya. Oh, ada buahnya. Ada buahnya, ada juga jenis-jenisnya. Ya, banyak jenisnya. Iya. Tapi kalau kita sendiri, kalian sebagai putra-putri maritim tentu punya tugas untuk mensosialisasikan pelestarian wisata maritim atau bahari di Bengkulu. Tapi kalau untuk secara masyarakat umum, kenapa sih kita bisa untuk menjaga pelestarian? Karena benar Provinsi Bengkulu tuh punya batasnya langsung ke laut, ke samudra. Hanya 3 kabupaten yang tidak berbatasan laut kan. Ada Kepayang, Rejang Lebong, dan Lebong kan. Sisanya ada laut semua. Nah, kenapa kita harus menjaga? Karena itulah yang menjadi senjata kita untuk memperkenalkan Bengkulu ke masyarakat luas. Kalau misalnya kita tidak menjaganya dari sekarang, bagaimana orang-orang bisa berkunjung ke Bengkulu? Makanya kalau di Dinas Pariwisata itu diajarin namanya 3A, amenitas, aksesibilitas, dan juga atraksi. Hal ini yang sebenarnya harus dikembangkan sehingga tidak hanya masyarakat luar, tapi masyarakat lokal juga harus bisa mengembangkannya sehingga pariwisata yang ada itu bisa dikenal oleh banyak orang. Makanya Rian tuh punya program Kak. Nama program Rian tuh Ngerayau Online. Nah, ya, karena Rian orang selatan, jadi ngerayau itu artinya jalan-jalan. Isi dari program ini sebenarnya video konten, tidak hanya video sebenarnya, foto dan juga tulisan yang harapannya kalau misalnya di-up ke media sosial itu bisa mengundang para wisatawan untuk berkunjung ke Bengkulu. Dan juga harapannya bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan juga influencer yang ada di Provinsi Bengkulu. Menurut Zara gimana nih?
keren sih untuk kerja Rian untuk membangun Bengkulu dikenal oleh masyarakat luas, terutama Rian berani untuk nge-up keindahan Bengkulu itu seperti apa kepada teman-teman online semua. Jadi harapannya semoga kita ke depannya bisa melestarikan, bisa menjaga, terutama kami pernah kerjasama sama pahlawan sampah. Kami pernah membersihkan sampah di Pantai Berkas, itu kami utamain sama sampah plastik. Benar-benar banyak banget sampah plastik, jadi mungkin kami sebagai Putra-Putri Maritim akan membuat suatu program yang untuk menjaga dan menyadarkan semua masyarakat lokal maupun pendatang agar bisa menjaga, melestarikan kebersihan di sekitar pantai. Nah, ini pertanyaan yang agak ini nih, agak agak sih. Kamu jadi takut ya? Nah, kalau untuk provinsi Bengkulu sendiri, apakah sebenarnya wisata bahari Bengkulu siap nggak sih bersaing dengan wisata-wisata lain di luar yang milik sudah berkembang lebih pesat lagi wisata bahari? Apakah Bengkulu siap dengan hal ini? Apakah kita masih butuh perbaikan atau boleh dijarah atau tidak? Jawabannya sangat siap. Karena sebenarnya sudah sangat bagus. Kunci utamanya itu bagaimana cara kita memperkenalkannya. Kita tuh tidak kalah. Kalau kita lihat Pantai Lino di Kaur, kita bisa bandingkan dengan pantai yang ada di Bali. Pandawa itu nggak ada apa-apanya dibanding Lino. Terus juga kita juga punya pantai panjang. Kepanjang pantai kita tuh ngalahin semua pantai yang ada di Asia. Itu menjadi kemenarik sendiri. Kita juga punya beberapa festival yang sudah masuk ke kalender event Nusantara. Salah satunya Festival Gurita yang ada di Kaur. Ini sebenarnya bisa menjadi daya tarik bagi orang-orang dan kalau bisa dibilang bersaing, sangat bisa bersaing. Tidak akan kalah dengan pantai-pantai yang lainnya. Tapi ngomong-ngomong, tadi kan kamu memperkenalkan Bengkulu dengan keindahan pantainya dengan sosial media. Jadi selain sosial media, apa lagi sih yang akan kamu lakukan untuk mempromosikan wisata selain menggunakan sosial media? Benar Kak, kalau misalnya kita hanya berkampanye di media sosial, terus kita tidak ada aksi langsung dong. Nah makanya kata Zahira tadi, kami pernah berkolaborasi dengan pahlawan sampah dengan harapannya tuh tidak hanya berkampanye di media sosial, tapi ada aksi langsung. Jadi dalam artian, walaupun kami membersihkan sampah, itu berarti dalam artian ikut serta juga dalam mempromosikan dengan menjaga tempat wisata itu tadi. Nah, ini aku mau nanya sedikit ini ke Zahira Rifani. Untuk sekarang nih, ya, kita kan sudah diberikan dengan segala macam sekarang, ini tantangan besar kita untuk juga mempromosikan wisata bahari ini apa saja sih? Karena mungkin kita juga sudah expose sebanyak-banyaknya, tapi kayak masih kurang ya. Tapi sih tantangan yang kita hadapi dalam proses. Mungkin tantangan utamanya itu pengaruh dari luar ya. Soalnya kan udah era digital, jadi mudah pengaruh, apalagi kalau orang-orang tersebut nggak bijak menggunanya. Jadi harapannya semoga pengguna media sosial yang ambil sisi positifnya, terutama untuk kelestarian pariwisata. Nah, mungkin kalian juga sebagai putra-putri maritim ya, harapan kedepannya adalah agar supaya wisata-wisata tadi juga lebih dikenal lagi di masyarakat ya, Bung Karno ya. Dan juga dapat baik selain itu luar biasa tetap ini ngobrol setelah sedang kita mengerti bagaimana proses mereka terpandang. Dan senang sekali Pak Puspa, kita sudah menemani sangat aktif dan ngobrol di Makan Berprestasi. Dan juga saya bersama Dengan saya Puspa sekarang sampai ketemu di sini. Terima kasih untuk teman-teman dari Putra Putri Maritim. Sukses Terima kasih. selalu. Dan terima kasih sampai ketemu di Nota di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JTV. Oke.